pengajian rutin bulanan Masjid As-Sofa, di mana malam ini hujan. Alhamdulillah berhenti pas mau isya. Mudah-mudahan langkah dan niat kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saat ini sebetulnya guru dari Pak Thomas Kadi RT 2. Jadi kemarin menyampaikan ingin bersilaturahmi ke Masjid Puri Anggrek Mas. Alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan silaturahminya membawa berkah buat jamaah dan warga Puri Anggrek Mas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu beserta jajarannya dan pengurusnya mudah-mudahan senantiasa terus memberikan kebaikan dalam kehidupannya, istiqomah dalam membaca kebaikannya, dan selalu Allah berkahi kehidupannya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu yang mohon maaf bila saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih dan ikhlas saya. Khusus saya pahala seperti mendatangi 1000 takziah. Pernah datang itu takziah 1000 orang? Karena di antara satu apalagi 1000 ini tidak. Yang ketiga kita dapat pahala
majlis taklim itu pahalanya besar. Ya, makanya Nabi bilang di dalam bahasanya kalau ini kalimat faridoh di situ dalam ilmu nahwu dikatakan bahwasanya itu adalah isi mubalaghah. Saking mubalaghahnya maka makna dari mencari ilmu itu wajib bagi siapapun yang sibuk usul dan usul. Kenapa? Karena tanpa ilmu manusia terbahagia bagaikan dia melakukan sesuai dengan kata-kata akalnya saja, tapi syariatnya tidak sesuai. Maka orang-orang yang hari ini datang untuk menghadiri majlis pernikahan yang pertama illa nazalat alaihi malaikah, kecuali Allah turunkan malaikat, kemudian malaikat itu yang pertama datang satu kepada Allah, ya Allah, hari ini ada beberapa hamba yang lihat dari mencari ilmu dan mereka sedang duduk untuk mencari ilmu. Kemudian ditancapkan sayap sebelah kirinya, sayap sebelah kanannya mengatur. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya apa? Wahai malaikat, apa yang sedang terjadi? Maka kata malaikat kepada Allah seperti itu, Allah menjawab ampuni dosa-dosa mereka yang sedang hadir di majlis taklim. Apalagi yang mereka minta, kadang-kadang yang minta utangnya dia lunas katanya. Kadang-kadang tuh keluar dari sini mudah-mudahan utangnya lunas, yang penting dibayar. Ya kalau dibayar lunas. Ya benar ya. Ya tapi itu kenikmatan dalam sebuah majlis kalau kita nggak datang, nggak ngaji, hati kita berapa? Ya, maka dari itu bapak-bapak yang hadir kesempatan kali ini, ibu-ibu yang hadir untuk mendengarkan kajian hari ini, mudah-mudahan benar-benar nanti pulang hatinya plong untuk bisa belajar menikmati takdir Allah yang baik. Ya, kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang juga lebih parahnya lagi kita suka nyalain Allah. Padahal nanti saya gambarkan dalam kajian itu. Jadi syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini maha baik Allah telah memberikan karunia nikmatnya, terutama iman, Islam serta sehat walafiat. Kenapa saya sebut iman, Islam dan sehat walafiat? Kalau hari ini iman yang gak dititipin sama Allah, hari ini ya iman tuh yang bicara tuh, betul gak? Ya hujan masalah ya pada gak hujan seperti ini. Coba dah kalau bisa diajak jalan-jalan, ya jangan hujan, ya hujan gak ada baik hujan, jangan hujan duduk di dalam betul gak? Iya, itu titipan-titipan iman yang Allah ambil hari ini, akhirnya kita bisa sampai semuanya di sini. Titipan Islamnya apa? Kita tahu Islam itu adalah asrama untuk menyelamatkan kita. Maka tidak diajarkan tentang sholat, kemudian puasa, zakat, itu adalah wajib Islamnya. Makanya kita menaikkan itu semua. Yang lebih penting lagi kita sehat. Mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kita meninggalkan yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau bahagia? Sedangkan nikmat itu aja tak pernah kita syukuri. Nabi, kenal ya Nabi Muhammad ya? Kenal gak? Apa ketemunya? Benar gak? Ya. Nabi di dalam sebuah riwayat dikatakan dengan Aisyah, Nabi itu ingin hendak bersyukur sampai Nabi itu padahal tanpa harus sholat, tanpa harus melakukan apa-apa, karena Nabi sudah mendapatkan predikat maksum. Apa itu maksum? Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi yang kalau salah pasti sudah Allah ampuni dosa.
Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak dia berakhir di mendapatkan syafaat. Kita mulai dari saya baca ayat surah An-Nisa ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini ayat simpel tapi banyak orang lupa. Ma asabaka min hasanatin, apapun bentuk kejadian musibah ataupun kenikmatan yang sifatnya hasanah, yang sifatnya baik, yang sifatnya menggembirakan hati. Semua unsur kebaikan itu adanya dari Allah. Jadi jangan kita tidak ada nikmat yang Allah berikan di dalam diri kita itu adalah nikmat yang Allah berikan. Semua yang kebaikan itu adalah murni buat satu yang kita. Tidak ada sedikit. Dan Allah tidak memandang. Hari ini Allah kasih kita nafas. Sama dengan nafas yang berada. Sama nggak? Mata, tangan, kaki, nikmatnya sama semua dengan Allah. Pikiran semuanya sama dengan Allah. Makanya kenikmatan itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Tapi ayat selanjutnya mengungkapkan wa ma asobaka bisayyi'atin famin nafsik. Dan apapun bentuk kejadian yang hari ini engkau rasakan itu adalah yang bentuknya sayyi'ah, yang bentuknya buruk itu bukan dari Allah, tapi dari diri kamu sendiri. Oh begitu, bukan dari takdir. Allah berikan kita kebaikan. Takdir buruk itu tidak ada, karena takdir buruk itu datang dari kita. Contoh kecil yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga dan tahu, mohon maaf gitu ya. Dalam satu rumah tangga ada seorang ayah gajinya 1 juta. Ya, dan itu dikelola sudah cukup 1 bulan akan misalnya. Sebab karena dia punya mata, punya nafsu, punya telinga, punya nafsu, punya hati dan bisa dikontrol, nggak dengar omongan dulu kita coba seiokan bener nggak? Dironyok-ronyok kalau tetangganya masih jalan kaki aja nih, padahal kalau kita balik ke sini jatuh amat, gigit kayak gitu lah. Ikatnya kebaikan yang Allah berikan ini hancur dalam kehidupan kita. Makanya masalah hati ini menjadi pertama kali riskan dalam kita menghadapi ini. Kita sebab sakit hati, kalau sakit hati ya mau. Padahal omongan orang kalau tidak boleh terbiasa. Tapi kenapa kita bisa? Benar nggak? Ketua DKM diprogram sama warga. Jadi dia ngomong kalau ini jadi DKM begitu kan? Kalau sakit hati begitu. Padahal sifat kritikan itu adalah bentuk keharmonisan tidak bisa mana. Tapi karena hatinya belum bisa menerima, jadi karena sakit di rumah tangga, keluarga, anak, suami, istri bisa rusak karena hatinya. Nah, bagaimana solusi kita agar nanti hidup kita tidak punya sifat iri, tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat sombong, tidak punya keinginan apapun yang bisa merusakkan. Karena kalau kita sifat kita hasut, iri, dengki, benci, lagi, dia hari ini selamat, besok selamat, nanti kita tidak berbuat apa saja. Habis begitu, bokong kita tidak ada yang berbeda. Maka proses kita ada di dalam hati-hati itu kan segumpal dari darah. Maka makanan kita pun jadi proses
Banyak kurang-kurangnya, fardu wudunya nggak tahu. Fardu wudu ada berapa Pak? Wudu bagaimana mau diterima sama Allah fardunya yang nggak tahu. Benar nggak? Ya. Selama ini kita sholat, niatnya ada di mana deh? Nah, niat ketika wudu adanya di mana? Ada yang bilang di muka, ada yang di basuh kanan, ada yang diam dari aman. Gimana deh? Diam dari aman. Benar nggak? Tata cara wudu aja kita masih belum bisa dikatakan sah. Benar nggak? Ditanya lagi sebelum wudu yang harus kita pakai apa? Airnya air mutlak. Nggak boleh air mustahil. Ini air mustahil. Suci tapi tidak bersucikan. Makanya boleh kita minum. Air mutlak apa? Suci tapi bersucikan. Itu masih pakai dalam ibadah. Ya. Ketika kita melakukan ini bukan bagian. Ada jelas di dalam Al-Quran. Gimana bunyinya? Faksilu wuduhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Pertama, faksilu wuduhakum, cuci bagian muka. Yang kedua, apa namanya? Wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan kamu sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, kamu usap kepala kamu, kan itu diusap. Kemudian wa arjulakum, cuci kaki kamu. Jadi itu cuma ada berapa? Itu kata 5 kali. Tadi kita kalau pertama niat adanya di mana? Ketika dibasuh. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Baru selama ini bersyukur. Benar ya? Dan ada dosa yang diampuni sama Allah tidak salah kita, sebab gara-gara kita kaji dan kita amalkan setelah mendapatkan ilmu itu. Ya, saya akan bahas itu. Maka apa solusi yang terbaik adalah tidak rasakan kiatnya pertama. Ini jadi pertanyaan bebas. Jangan sampai nanti diminta. Ada usaha nanti di sini mati. Benar ya? Kita sepakat tidur ya. Sudah kurang ketika ya. Oh, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab. Ya kalian juga saya kan banyak kekurangan ya. Muridnya kan saya nilai dia kan banyak. Kalau bisa saya jawab, kalau saya cari lagi. Pertama, kalau kita ingin menjauhi diri benci Allah, pokoknya seluruh penyakit. Ibu perlu memiliki, bapak perlu memiliki apa? Sifat la haula wala quwwata illa billah. Oh ya, sering ya kita sebut. Apa sifatnya pertama? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas izin Allah. Hari ini bisa datang ke majelis kira-kira ini dan kita
Yang sudah ada Allah di sini. Banyak biasa kita udah lihat ya. Ada urusan baru. Enggak. Berarti ada simpel nih, paling simpel yang sering kita lalaikan padahal kita pengen hidup bahagia, pengen hidup selamat, pengen hidup menang di dunia ataupun di akhirat nanti. Ketika Allah panggil azan, kalau nggak percaya saya buktiin, Allah panggil lewat azan. Hayya 'alas shalah. Allah perintahkan, mari dirikanlah. Jawabannya, la haula wala quwwata illa billah. Padahal itu sudah menyerahkan Allah menyuruh kita sholat, tapi jauh kita la haula wala quwwata illa billah. Isa tadi berpanggilan azan berapa banyak yang tadi kita sholat? Padahal benar. Benar nggak? Jauh kita la haula wala. Yang lebih hebatnya lagi Allah panggil hayya 'alal falah. Allah sudah apa? Mari menuju kemenangan. Allah suruh kita menang, jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Yang harus kita tanamkan dalam hati kita, kalimat ini adalah sebelum kita mengadukan segala sesuatu dalam bentuk penciptaan manusia, maka kita sandarkan dulu diri kita sebelum kita mengadu kepada yang memberikan itu. Kita kadang-kadang salah punya masalah nih, ibu-ibu banyak dalam masalahnya bu. Apa bu masalahnya bu? Ada dari suaminya bu? Ya, masalahnya suaminya itu apa bu? Karena kamu dulu sebelum mencintai ibu, ya aku janjinya aku akan terus ganti kalimat orang kemudian kayaknya bosan, saya janji yang baru. Wah, benar nggak ini yang itu lagi begini? Makanya dalam keluarga kita berusaha dan lain sebagainya. Tantangan yang pertama kali kita merasa diri kita ini hebat, bisa mencari segala sesuatu itu karena padahal hari ini yang kita miliki itu adalah batasan takdir yang Allah berikan. Sebab karena kita punya kesanggan. Ibrahim dalam kitab Al-Maryam itu dijelaskan Nabi Allah Ibrahim itu hendak ketika ingin dilempar di api yang panas bahkan ingin dilempar seketika kita tidak minta sampai itu malaikat Ibrahim kamu sama Allah bilang aku tolong ini api padam kamu. Kata Ibrahim, Allah dia bukan api sih, tapi nggak mau kita sejarah. Datang lagi apa namanya malaikat, kemudian yang ada dalam api. Ibrahim jangan sampai kamu kena api. Minta sama Allah biar api ini. Makanya Nabi Allah Ibrahim doanya apa? Yang sering kita baca. Yang sering kita baca apa? Kita kadang-kadang suka baca dikit, tapi kita nggak tahu apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa
ala Ibrahim. Ya narukuni wahai apiku bardan wassalam, menjadilah kamu sejuk dingin ala Ibrahim, untuk Ibrahim. Dilempari dari Ibrahim 40 hari 40 malam, itu merasa seperti kau berjalan di jalan. Ini boleh ini, ya Bu. Ini boleh Bu. Jadi apa namanya? Didalami ayatnya Bu. Ya, misalnya nama ibu Ida. Ya, nanti dia nak kompor bilang ya narukuni bardan wassalaman ala Ida. Insya Allah. Boleh. Karena pada saat itu 40 hari 40 malam siapapun yang menyalakan api, semuanya apinya nggak ada yang rasa dingin, semuanya menjadi dingin, nggak ada yang panas, semuanya jadi dingin. Jangan memaafkan saya kecuali orang biasa, namun saya masih dan sedekah itu masih dirasakan sampai nanti umat akhir zaman. Kira-kira sedekahnya apa? Baris coba baris. Nanar. Semua manusia, sedekahnya seluruh dalam seluruh manusia. Sedekahnya dalam. Luar biasa kan? Dulu lautan tidak asing. Sebab Nabi Allah Ibrahim adalah orang kaya, minta sama Allah. Dan beliau adalah salah satu nabi yang kalau makan tidak mau sendirian. Kalau makan sendirian, beliau tidak mau makan. Tidak ada orang, ya sudah. Nah kalau kita makan ada tamu, ya lagi. Betul nggak? Kadang-kadang kita dimintain, Bu. Karena kita mampu tapi ya lagi. Justru dengan keistiqomahan yang kita berikan ada nilai. Contohnya Pak Thomas itu sebelum diditas kita itu nggak bisa. Ini kebaikan yang harus dan kalau di sini itu nanti orang sampai saat ini makanya dalam itu dari lautan dijadikan nasi dan isolasi yang pertama adalah nyaman, tenang, tentram, dan punya sakit hati adalah karena dalam bentuk kejadian sadarkan dulu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Agar kita tenang, nyaman, hati kita tidak sakit hati antara tetangga dan siapapun yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kita harus miliki sifat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala bentuk yang ada di langit dan yang ada di bumi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu adalah milik Allah. Itu setelah ini. Tandanya apa? Hari ini yang saat ini kita miliki, hal yang paling sekecil apapun kita miliki, itu milik Allah. Tandanya ini. Kalau yang namanya titipan, kapanpun dan dimanapun bentuknya seperti apa, pasti akan diambil sama pemilik. Ini yang paling berat. Kita kadang-kadang merasa paling hebat, rumah besar. Benar nggak? Saya pernah nyinggung itu kan orang lagi hati ya. Jadi kalau ada hadiah ini berarti belum masuk sudah dilakukan ya, yang rumah besar, jabatan
Bapak punya rumah begitu, tidurnya di mana? Saya yakin cuma nyari satu tempat kotak rumah yang di dalamnya ada kasur, di atasnya ada bantal. Kita itu nggak mungkin sekaya-kaya kita orang tidur di atas hotel. No way, mobil dia di atas hotel ini. Benar nggak? Itu cuma masuk sakit. Mobil 5 bagus-bagus yang dipakai berapa? Emang kalau kita di mobil sore karena di situ yang kaki itu bahkan kalau kita sadari lagi nanti kalau kita udah nggak ada di dunia, ibu nggak ada di dunia, bapak nggak ada di dunia, walaupun ibu jabatannya jadi ibu presiden, bapak jabatannya jadi bapak presiden, aku yakin keluarganya tidak akan terima untuk dikubur di dalam rumah yang saat itu dibangun. Jadi mana kalau kita kumpulin aja tuh di ruang tamu. Nah, kata ya. Enggak ada yang terima. Oh, udah kalau itu kita mau bilang, enggak lagi bilang, enggak lagi masuk lagi. Oh, benar itu gitu. Kita diboyong kan. Jadi apa susahnya sampai detik ini kita sampai enggak? Sampai kita khawatir ini ada di masyarakat ini. Ketika itu lahir dari rahim masih ini bu, ada nggak bu? Kalau kita tahu untuk emas itu dilarang laki-laki, benar nggak? Kalau ada mungkin diidentifikasi pakai emas laki-laki. Cuma ini dan ingat bu, emas boleh dipakai cuma di depan suami, bukan di depan jalan-jalan. Walaupun itu boleh, aku nggak pernah ngomong begitu. Benar nggak? Oh ya, jamnya pengen yang bagus, tasnya pengen yang bagus. Makanya saya bilang, paling saya kalau begini, kalau di jalan kamu saya pegang di tangannya pacar. Biar nggak lebih apa-apa, biar nggak lebih apa-apa. Begini. Nah, tapi sebelum ini kita harus pulang juga. Kita pakai apa-apa tuh? Jadi pokoknya mata kita yang hasil Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Harta yang tadi kita kumpulin, rumah yang betul, mobil yang banyak, kemudian anak, istri dan lain sebagainya, itu yang benda-benda dari selamat tinggal Tuhan. Ukuran yang dulu ketika kita ingin mengkhidbah, istri kita bilang berjanji, aku akan hidup sehidup dan semati, kalau kamu mati aku. Saya ngomong ya, jadi itulah ya. Sampai segitu adanya cinta dan cinta mati harta kita jadi pertanyaan. Makanya dulu bilang halaluhu hisabun, haramuhu ada. Halalnya saja masih dihisab, apalagi haram. Halalnya gimana maksudnya? Halal masih dihisab. Kita nyari hartanya benar-benar kita cari memang halal. Cuma kalau kita ingin mengeluarkan uang tersebut, si bapak harusnya diberikan kepada istri, jadi nggak bilang-bilang. Itu jadi pertanyaan, bisa dulu. Walaupun halal dicari, tapi dipakai buat nafkah dan itu pahala besar. Punya duit 10.000. Ya, punya duit 10.000, diinfakin 5.000, diinfakin 3.000, uang kita berapa? Ini kali ini 3.000 yang ada 7.000 belum tentu. Kadang-kadang kita 7.000, ada 2.000, ada tukang aneh kita kasih. Kata saya jangan dikasih tukang aneh, apalagi masih muda. Karena apa? Ya enak aja masih muda. Ya kalau kita bilang 2.000 kecil, kalau 100 orang dia jalan dengan 2.000, gedean dia sehari. Sedangkan dia masih saya bilang haram.
Kalau misalnya tadi ngelihat saya lagi kejar ini, tiba-tiba di sini, itu siapa sih itu yang macam-macam kayak gitu? Nah itu belum ya. Benar nggak? Akui diri kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Saya tanya sekarang Kak, oleh pada ngaku bodoh mah ya. Di sini di antara kita yang paling pintar cuma. Kalau ada yang pintar, yang paling pintar silahkan aja kita. Saya cuma nanya satu pertanyaan, kalau bisa ini terjadi. Ayo, bukan. Benar nggak? Tandanya apa? Berarti kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Sebab dari bodohnya makanya kita belajar hati kita. Ya, saya tanya di sini, siapa di antara kita coba di antara kita yang bersama ini? Wah ini, oke. Di antara kita yang bersama satu. Ada juga. Di antara kita yang dosanya banyak. Nah, nggak ada juga yang banyak. Kalau nggak ada yang ngacu banyak, berarti kita sudah ngakuin Ustaz, dosa saya bukan banyak lagi, lebih banyak yang disebutnya. Benar nggak? Berarti yang terakhir ini adalah bentuk pengakuan diri kita di hadapan Allah. Bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang bergumrah dengan dosa. Tapi hari ini Allah baik. Hari ini Allah Maha memberikan kemurahan dalam kehidupan kita. Hari ini Allah Maha menutupi apa yang saat ini orang banyak tidak tahu karena dosa kita lagi banyak. Mana buktinya? Ya, Ustaz Narjuki ketemu sama bapak ini ketawa. Bener nggak? Padahal kalau itu misalnya ketawa nih. Oh, kalau udah ayah ketemu. Gak usah jauh-jauh ibu-ibu. Waktu masih muda punya jerawat di sini kira-kira ditutupi nggak Bu? Ini jerawat di muka nih, atau punya goresan aja begini. Ditutupi nggak kira-kira di goresan? Ada kecil banget tapi kita pengen ditutupi dia nggak punya. Karena udah ketawa ditutupi mereka tidak ada goresan. Tapi hari ini kita bisa bercengkrama dengan banyak orang. Kita senyum dengan banyak orang. Kita bisa tertawa antara satu dengan yang lainnya. Bisa menerima dengan ini 1, 2, 3 orang. Sebab apa? Kebaikan Allah hari ini. Maka dimanapun berada kita harus apa? Akui kalau kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Yang datang ke masjid ini, orang dari luar negeri. Ini juga berdosa kita lihat Allah sama Allah. Kita jangan merasa. Saya juga kalau misalnya dibuka, wah, dosa saya berdosa. Saya ini Ustaz, sama disuruh ngisi kajian ini. Kalau tahu aib saya pasti lepas. Nah, benar nggak? Kebaikan buat kita semua. ikhlas tidak ikhlasnya
takut kalau saya itu bodoh, jadi malu kalau dia salah kan gitu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma yassir wa la tu'assir واختم لنا بالخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf, saya minta limpahan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.